Nanti Aurel tepuk tangan dulu buat bertiga ini. Pemandangan yang jarang dilihat. Terakhir kali saya ngeliatnya Asyanti, Krisdayanti, sama Syahrini. Iya. Oh iya. Kan saya hostnya. Nyanyi di atas panggung bertiga. Ini beda banget sekarang. Duduk, silakan duduk. Oh, ada kursi di sini. Nah, ribet sendiri. Terima kasih dong undangannya, terima kasih. Udah undang. Oke, udah. Terima kasih udah diundang ke sini. Oh, nyindir. Kok nyindir? Kan ini saya baru satu kali ini bertiga. Iya, saya tuh ini sebenarnya bukan undangan, ini nagih janji. Oh, nagih janji. Karena ya. pada saat itu Asyanti sama Aurel datang, terus janji. Iya. Dia pengennya bawa semuanya. Kenapa nggak bawa semuanya? Tergantung lah ya Mbak ya. Tergantung budget. Suamiku lagi di Timor, lagi kerja. Kalau Mas Anang di mana? Mas Anang lagi di kantor. Lagi di kantor. Jadi Azrian mana, Kakak? tergantung apa? Azlia di rumah lagi nonton. Iya. Sekarang Arsy, Kellen semua nonton. Iya. Arsy nonton. Dede Arsy, halo. Ya, Mora Kellen juga. Rambutnya Arsy mirip kamu juga, Sel. Iya ya. Jadi ke setrum. Emang dia kenal kamu gitu? Tipis Apa banget Dede sih Arsy? badannya, tipis. Tipis ya, masih bayi. Iya. Follow Instagram Arsy. Jangan tipis-tipis ya biar cepet laku kan. Ini apa sih mak-mak pada ngobrol heran? Ini bukan. Aduh. Mas, jadi mendingan kita lihat dulu nih kan waktu itu kita pernah undang waktu pas zamannya gosip-gosip yang itu tuh. Yang berantem itu. Nyata. Terus kan Aurel pernah janji kalau misalkan udah baikan mau semuanya datang ke sini. Kita ingetin dulu nih, lihat nih VT-nya nih. Baikan kayak berantem. Misalnya Om Raul nonton. Oli mau ngomong apa? Mau bilang Boleh ketemu. iya cepet boleh ketemu, terus kita ngobrol biar baik-baik. Liburan bareng. Iya, liburan bareng-bareng. Semuanya kalau bisa. Terus habis itu, itu aja sih. Diundang lagi ke sini. Iya, Rame-rame ya? Rame-rame. Oh, oke. Oke. Tapi menarik sih sebenarnya. Saya sih doain aja supaya semuanya cepat beres, ya kan? Karena kalau udah beres semua, ya udahlah, ngapain diribut-ributin terus ya kan? Nggak ada gunanya juga. Dan saya rasa tuh keinginan semua orang lah. Karena akhirnya jadi saling negatif thinking, saling berburuk sangka kan malah jadi nggak baik. Kalau ketemu kan semua unek-unek apa bisa langsung ngomong gitu. Ya. Well, hopefully it happens soon. Dan janji ya begitu selesai semuanya, Sini lagi. datang ke Hitam Putih. Iya, Janji pasti. ya. Udah janji kita ya Kak. Oke. Kejadian datang bertiga pokoknya iya kan tadi katanya Asyanti kalau dilihat ya supaya unek-uneknya beres semua. Udah selesai unek-uneknya Asyanti. Saya nanya aja kamu yang ngomong. Kenapa nanyanya sama aku? Kamu yang ngomong. Sebetulnya bukan Tadi di VT iya. Sebetulnya bukan unek. Gak usah belain. Ih, jangan gitu. Tolong. Gak usah belain. Mungkin bukan unek-unek. Gak usah belain. Masalah seperti kita mungkin terjadi juga di masalah rumahnya adik-adik semua ya kan? Mungkin Apalagi yang itu tuh baju putih itu. Jadi Mana yang mana? Itu yang mirip siapa? Mirip seseorang. Ya udah terus. Maaf, Ya, kalau bener. kamu bilang adik-adik seperti yang baju putih, kalau itu adik kakaknya sebesar apa? Adik loh, Mas. Nah, mungkin maksud unek-uneknya maksudnya kalau nggak ketemu kan kita nggak ngobrol gitu ya. Jadi udah ngobrol. Udah lah. Udah. Oke. Ini bertiga, ini kan kalau bertiga muncul di satu TV pasti heboh lah. Apalagi kan Krisdayanti waktu itu jarang banget muncul bertiga seperti ini. Kenapa nggak bikin grup gitu? Kayak Trio Lestari gitu. Pasti laku. ya sayang kan kalau kita hanya sekedar muncul tapi nggak punya konsep, sayang. Ini kan udah terkonsep. Ya mom and daughter gitu ya. Tapi Iya. sebetulnya kok saya merasa bahwa bukan saja komoditi tapi sebetulnya keintiman ibu dan anak itu kan sebetulnya bisa terjadi dimanapun tanpa harus kita umbar gitu. Sebetulnya gitu. Enggak, maksudnya buat bisnis. Buat bisnis.
Boleh dipikirin juga sih. Iya loh, siapa tahu nanti jadi talk Iya. show gitu kan. Iya, boleh-boleh aja Iya, dengan siapa tahu. asal waktunya Nggak aja. Kalau apa-apa. jadi talk show pasti kalah sama kamu. Nggak apa-apa, saya kalau dikalahin Anda bertiga mah saya rela. Siapa tahu bisa jadi talk show sendiri. Kan sekarang lagi zaman gitu nggak jelas jadi talk show ya. Oke. Tapi ada project nyanyi bareng, maksudnya bikin single atau bikin album gitu. Aduh, masih jauh lah kita. Maksudnya ya nyanyi dadakan ya, nyanyi dadakan sih. Justru ya. kami mendapatkan manfaat sebetulnya dari bisa dibilang peristiwa kemarin karena penonton di Indonesia kan terus terang mohon maaf lebih senang ngelihat artis tuh di infotainment ya kan. Benar. Jadi siapa yang lagi laris tuh yang lagi ada di infotainment. Banyak orang Indonesia di luar sana yang kaya sekali yang kadang sunatan juga ngundangnya artis gitu. Jadi Siapa itu? banyak. Masa sih ada orang sunatan ngundang artis? Iya, sunatan, Ngundang infotainment? perkawinan. Diliatin itu pada saat Tiga pilkada. bahkan pilkada juga ngundangnya Ashanti bertiga, Krisdayanti sama Aurel gitu. Cuman kadang karena waktu jadi nggak terrealisasi. Apalagi Aurel kan masih sekolah gitu. Ya kan Kak? Sekolah apa pacaran? Ya kan? Kayak punya pacar baru, Aurel ya kan? Terus katanya udah direstuin ya? Aku ikutin gosip lagi, kayak penonton ya. Ya, kalau Iya tahu, oh Aurel nih waktu itu lagi makan bareng, terus ada pacarnya gitu-gitu. Kapan? Ada di infotainment. Enggak ada. Aku kan kayak mama komplek. Oh itu lagi. Bener ya? Aurel tapi ya? ini Udah gak galau ya? menarik loh kalau dia punya pacar dapat izin dari yang mana nih? Ya empat-empatnya. Mimi Empat-empatnya? Empat-empatnya tuh gimana? Enak Susah loh punya banget. bapak 2002. Ya nggak enak lah kalau izin 4. Izin 4 nggak enak, kalau ulang tahun dapat kado 4 enak. Iya. Iya izin 4 loh, kalau sini gol 3 aja satu belum kan dianulir. Kalau pacaran sih belum terlalu ya, kalau menikah baru minta izin ke orang tua. Tapi kalau pacaran sih masih agak-agak mau-maunya dia dikit ya. Agak-agak maunya dia Ya dikit. maksudnya kadang ya belum terlalu yang minta izin gitu enggak. Gue penasaran nih, ini kan penonton banyak nih, pasti banyak yang nanya. Ini mereka bertiga nih gara-gara waktu itu yang gosip waktu itu berantem dan sebagainya. Sekarang mereka bertiga muncul jadi satu bareng. Ini sebenarnya udah baik, udah maksudnya memang dulu nggak ada ribut, terus nggak nganggep ya dulu mau ribut nggak ribut. Maksudnya beneran kalian ini sekeluarga sekarang atau cuman image doang yang dikasih ke penonton? Karena nanti pasti di Twitter gue keluarnya begitu. Mau ngapain? Capek banget kayaknya yang jadi. Jangan emosi. Oh bukan Ibu emosi. Aku kan ngasih tahu nggak usah, capek banget hidup harus jaga image kayak gitu. Emang kita yang nggak ada apa-apa, maksudnya udah enak lah, udah lebih enak daripada yang sebelum ada oke. masalah. Berarti sudah jelas, sudah selesai semua masalahnya. Sekarang udah keluarga gitu kan? Ya masalahnya sebetulnya kemarin kan itu kan karena nggak ada ya sebab dan akibatnya itu ada, semuanya udah jelas. Tapi setelah pertemuan 2 bulan yang lalu itu semuanya lebih terasa ringan seperti gunung batu es yang mencair. Artinya nggak kenal maka tak sayang. Saya nggak pernah melihat Mas Anang sama suami saya sebegitu intim bicara dari hati ke hati. Intim. Gitu. Intim. Jadi Laki sama laki gitu Mi? intimate. Jadi ngeri aja, laki sama laki ngobrol. Jadi sangat bahkan alhamdulillah Mas Anang bisa punya persepsi yang berbeda setelah pembicaraan itu. Begitu juga dengan Raul. Itu benar. Nah ini that's actually true. Nah Ya. pertanyaan gue gini Kade, kenapa sih nggak maksudnya saya yakin banget gitu kalau misalnya mereka ketemu ya apalagi cowok gitu ya, Ya. pasti nggak akan bikin ribut, nggak akan bikin apa Ya. gitu ya, ngobrol-ngobrol aja dan udah pada dewasa semua. Tapi kenapa hal ini tidak dilakukan sejak dulu gitu? Maksudnya Ya. sampai ada masalah dulu kenapa belum dilakukan? Ya karena Dedi kita perpisahan saya memang melalui sebuah tragedi. Ya itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi banyak pihak yang juga terlibat di sini sampai akhirnya sudah seperti buku cerita yang bahkan sudah dibukukan gitu. Jadi memang sewaktu-waktu orang akan membuka file itu lagi dan memang perpisahan saya dengan pipinya Aura memang saya. memang terjadi dengan perpisahan yang memang tidak begitu baik gitu. Dan di banyak campur tangan media yang akhirnya jadi Tambah menjadi jelek konsumsi lagi publik gitu ya. yang luas dan terus menimpali, bahkan kami pun akhirnya jadi seakan-akan berantem karena haters gitu-gitu kan.
Karena haters itu kan sebetulnya bukan haters, mereka menyayangi kita sebetulnya, cuman dengan satu mereka terpisah gitu, kayak ada kubu gitu. Jadi terpancing gitu biasa. Oke. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa ini tragedi tapi membawa sebuah kebahagiaan. Ya kan? harusnya gitu. Memang buat saya orang-orang yang sukses dan pintar ketika dia melalui ujian itu. Jadi buat saya melakukan yang terbaik. Kalau nggak ada kedepannya. itu nggak kejadian seperti Tapi ini. yang salut itu bener tadi pada saat mereka berdua intim ngobrol antara Mas Anang sama Pak Raul tuh, itu kayak sampai aku foto-foto aku cuma lihat, ih, mereka luar biasa banget gitu. Mereka duduk berdua dan udah nggak ngomongin masalah ya, Nggak ngomongin masalah. kerjaan, ngomongin apa tanpa ada rasa apa-apa gitu. Itu bagi aku suatu yang yang nggak semua orang bisa melakukan itu untuk mereka kedua belah pihak itu. Jadi sampai kita foto-foto gitu dari jauh, sampai si Jiel yang jarang banget mau foto, ada kejadian apa tuh dia foto selfie aja dia bisa marah kalau dia lagi jelek atau apa gitu ya. Itu dia yang fotoin ya, Mbak. Dari jauh gitu dia foto cekrek. Jadi sebetulnya bahagia lah anak-anak saat itu. Bahagia ya Kak? Ya kalau gitu kenapa nggak ributnya dari dulu? Jadi baiknya dari